Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadillah. La haula wala quwwata illa billah. Jamaah salat isya, tarawih dan witir Masjid Al-Furqan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita masih diberikan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Kita masih dapat melaksanakan ibadah Ramadan tahun ini. Sudah sampai hari yang ke-5. Tidak terasa Idul Fitri tinggal 25 hari lagi. Begitu cepatnya Ramadan ini berlalu. Akan amat rugi bulan Ramadan ini kalau kita sia-siakan waktunya, karena segala aktivitas di bulan Ramadan ini dinilai ibadah dan Allah memberikan ganjaran pahalanya yang berlipat ganda. Mudah-mudahan kita diberikan sehat sampai dengan nanti selesainya ibadah Ramadan, sampai dengan pasca Ramadan, sehingga kita menjadi manusia-manusia yang muslim, mukmin dan muhsin. Bapak Ibu yang berbahagia, karena Ramadan ini selalu yang menyampaikan kultum menyampaikan barang siapa mendirikan ibadah Ramadan karena iman dan menjalankan aktivitas di dalamnya, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka akan diampuni segala dosa-dosanya yang lalu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, momen di bulan Ramadan ini, al-jannatu mustaqatun ala arba'ati nafar. Ada 4 golongan, ada 4 orang yang dirindukan oleh surga. 4 orang ini akan dirindukan oleh surga, dan 4 orang ini insya Allah akan menjadi manusia-manusia yang paripurna dengan mengisi bulan Ramadan. 4 orang tersebut, yang pertama dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talil Quran. Monggo kita manfaatkan di bulan Ramadan ini sebisa mungkin, semampu mungkin kita bisa membaca Al-Quran, karena Al-Quran ini merupakan pegangan, panduan, tuntunan untuk hidup kita, baik untuk kehidupan kita di dunia ini maupun untuk kehidupan kita di akhirat kelak. Hanya Al-Quran. Kita membacanya saja tanpa mengkaji dari isinya saja kita sudah mendapatkan pahala. Apalagi momen bulan Ramadan ini mungkin ada kajian-kajian tafsir di masjid-masjid, akan lebih sempurna lagi. Semampu mungkin, syukur-syukur kita bisa khatam, nggak ketang 1 kali dalam bulan Ramadan. Karena Al-Quran ini akan memberikan perlindungan untuk hidup dan kehidupan kita di dunia, bahkan sampai kita nanti di alam sana. Disebutkan dalam hadis yang lain, jangankan kita yang membaca suka senang dengan membaca Al-Quran, anak kita suka senang membaca Al-Quran, nanti di alam sana akan diberikan mahkota oleh Allah, bukan saja kepada sang anak, tapi kepada orang tuanya akan diberikan mahkota, kemuliaan, kemewahan, kehormatan dari Allah, dengan orang tersebut gemar suka membaca Al-Quran.
Jadi anak kita anjurkan senang suka membaca Al-Quran. Nanti akan mendapatkan mahkota penghargaan yang luar biasa, lain daripada orang yang lain. Anaknya yang senang membaca Al-Quran, orang tuanya juga diberikan mahkota. Talil Quran. Yang kedua, Nabi mengingatkan kita betul di bulan Ramadan ini, kata Rasulullah, wa hafizil lisan. Betul-betul menjaga lisan kita di bulan Ramadan. Tidak usah kita terpusingkan dengan situasi perkembangan yang ada. Enggak usah memikirkan minyak goreng, enggak usah memikirkan pertalit, BBM, solar. Tidak usah dipikirkan itu. Semua segala sesuatu ada yang Maha mengatur dalam kehidupan ini. Siapa yang mau berbuat baik, kata Nabi, silakan. Siapa yang mau berbuat jahat, silakan. Tapi kata Allah, pasti kamu akan mati. Ku anfusakum wa ahlikum naro. Kita jaga diri kita dan kita jaga keluarga kita. Siapa yang mau urik, siapa yang mau berbuat jelek, siapa yang mau merugikan orang, biarkan. Dia akan menikmati hasilnya sendiri. Wa hafizil lisan. Kita jaga lisan kita, kalau bisa di bulan Ramadan ini kita isi dengan membaca Al-Quran. Yang ketiga, kata Nabi, di bulan Ramadan ini jangan kita sia-siakan. Wa mut'imil ji'an. Kalau bisa di bulan Ramadan ini kita bisa berbagi, bersedekah, spesial sekali. Karena afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Seabdul sedekah. Sedekah apa saja? Afdhalus shadaqah fi syahri Ramadan. Seabdul sedekah adalah sedekah di bulan Ramadan. Kita manfaatkan momen Ramadan yang hanya 29 atau 30 hari ini. Begitu cepat dia berlalu. Kita manfaatkan. Barang siapa yang berbuat kebaikan, pasti dia akan dibalas, akan diberikan kebaikan, akan dimuliakan oleh Allah. Yang keempat, kata Nabi, wasaumi Ramadan. Kita puasa dengan bulan Ramadan. Imanan wahtisaban. Imanan itu diartikan dalam tafsir Jalalain, imanan itu karena betul-betul kita puasa tidak ada tendensi lain puasa ini. Wahtisaban, dan kita jaga betul. Kita berupaya menjaga betul ibadah puasa kita ini, betul-betul kita jaga dari batalnya secara lahir, batalnya secara pahala, dan tidak bermakna sama sekali dari yang kita laksanakan dari ibadah puasa itu. Ada orang puasa hanya makan, tidak makan saja, tapi mulutnya masih tidak puasa, tidak hafizil lisan. Dia memang siangnya tidak makan, tidak minum, tapi lidahnya tidak puasa. Itu ibadah puasanya orang awam. Kalau ibadahnya orang khawas, dia tidak makan, tidak minum, dan dia menjaga panca inderanya dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Ada yang lebih utama lagi, puasanya orang khawasul khawas. Dia tidak makan, tidak minum, dia lisannya dia jaga betul, sampai ke hati nuraninya, batinnya dia jaga. Kalau ada terbetik dalam pikirannya hal-hal yang negatif, hal-hal yang bertentangan dengan tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk kepada golongan puasa khawasul khawas. Kita hanya bisa berusaha, kita hanya bisa bermunajat, kita hanya bisa memohon kepada Allah dan berusaha sekuat tenaga. Kita serahkan kehidupan ini kepada Allah. Tidak lama kehidupan ini. Kita hanya bisa berserah kepada Allah. Kalau Allah akan menolong mengangkat seseorang, tidak satu manusia pun bisa menghalangi. Tapi kalau Allah mau menjatuhkan seseorang, jangankan Allah, manusia pun tidak bisa menghalangi. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.